Oke. Pertanyaannya mau tujuan hidup setelah SMA. Nah, mau pertanyaannya Mas Dika sing iri tadi. Kenapa iri? Kelingan rong. Yo nek iri kok konotasinya kok kayak kurang bagus ya. Lihat tadi ngomong sendiri. Kepiye to Dika? Jadi kayak lebih ke kayak aku ki belum punya jati diri ya, bener rasa iri tetap ada ya. Kayak punya temen istilah iso ngene tetap ada lah iri untuk membangun ya istilahnya kan gitu. Jadi kayak aku tuh salah satu orang sing baru lulus SMA itu mau jadi apa tuh masih pertanyaan. Jangankan nih Put, SMA. SD aja, TK. Kan aku dulu TK tuh masih kayak angkutan ya Mas ya, karena tetangga desa lah, beda desa lah. Ditanyain sama guruku namanya Bu Darti, ditanyain, "Mas Dika cita-citanya jadi apa?" Sing jawab kepiye? Dadi kernet. Maaf nih ya. Maaf, bukannya istilahnya meremehkan jadi kernet. Karena apa? Konotasiku gini, Put. Kernet iki nggodet to kah? Tumpuan. Konotasiku duit 1000 yo. Aku dhisik sanguku yo 500 perak. Betul. Dan koyo tebel dan sebagainya. Di kernet penak munggur ngene-ngene tok. Bayaran. Yus namanya kita anak kecil kan anak spontanitas toh. Nah, tapi kan banyak pepatah mengatakan semakin kita dewasa cita-cita yo kok berubah-berubah sih. Iya, bener. Malah kadang semakin hilang. Nah, kayak semakin randhe cita-cita. Iki kok ora masuk deh, tak ganti gue deh. Nah, kembali lagi ke SMK tadi. Kenapa aku belum punya jati diri? Jadi kayak kembali lagi Mas, aku tuh secara SDM tuh masih lemah. Aku tuh SD sampai SMK akademikku itu salah satu orang pertama ning dhuwur tapi pasti di akhir secara akademik ya, karena patokannya mohon maaf dulu patokannya matematika Mas. Oh iya, sampai akademik sekarang ya, sampai sekarang ya mohon maaf ya, padahal ya pengembangan seorang tuh bukan dilihat dari itu kan gitu. Dan sedangkan aku tuh kayak ya bener sih, matematika itu sebenarnya ilmu yang pasti. Oh iya, daripada, dan itu penting. Bener. Dan pada dasarnya sekarang kan cuman sing yo cukup bisa bagi karo ngeping toh nek golek tutulan. Nah, pada dasarnya. Iki tambah iki semene. Ya, ping semene. Oh yo karo persen. Lah free. Nah, patokan akademik dulu pas waktu STM tuh itu Mas. Jadi aku tuh terfokus pada itu. Sama kayak Mas Ivan belajar piano, kayak dibuntuti kuwi bla 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 bla. Jadi kayak guruku matematika namanya Pak Sigit. Ya nek nonton ya muga-muga wae. Aku malah jadi pengen ketemu sih. Jadi kayak kan matematika kan ada yang namanya rumus ya Mas ya? Ngapalin rumus lah itu. Aku tuh salah satu orang yang lemah dalam menghafal Mas. Enggak tahu. Kalau pembelajaran menghafal tuh koyo jangankan menghafal Mas, aku koncoku jenenge sapa kadang sok lali. Foto. Ya toh. Kenapa masih terfokus ke itu gitu loh maksudnya. Lah pembelajaran itu yang aku kurang suka. Kurang bisa masuk lah yang aku. Jadi kayak misal nih ada satu pembelajaran yang pakai rumus apa gitu ya. Contoh kayak misal apa panjang kali lebar misal gitu ya. Kan otomatis pokoknya itu ya karena rumusnya itu ya. Dan Pak guruku itu yang namanya Pak Sigit itu ditanyain, "Coba Dika, rumusnya iki apa?" Mesti ditakoni dhisik dhewe. Karena ngerti gue sing paling ra iso. Kan kampret ya. Dan aku jawabnya ya lali Mas. Kuwi lho, karena aku dari awal sudah aku kira pengen ngerti kuwi. Iya. Maksudnya, kayak kita dublek ning aku wis aku ora bakalan ngerti karena aku sudah enggak mau tahu. Egoisnya saya itu di situ. Ya mohon maaf ya karena aku kembali lagi, aku belum bisa berdamai. Di situ kayak dan ada pembelajaran tuh opo yo gek ning nggon sesuk aku lulus sekolah bakalan koyo ngene juga sih. Kan banyak toh kayak ibaratnya maaf ya, kita perang pikiran bla 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 di sini di otak toh ibaratnya. Dan sampai kita lulus sekolah, lah terangane ilmuku akademik ya ora patek kanggo banget dong ya entuk cuan ya misalnya pada dasarnya ora ndadak nganggo rumus. Aku pada dasarnya aku bisa berdamai dengan itu dan aku bisa berdamai dengan itu pun jedanya
Panjang, Mas 1 tahun 2 prosesnya tahun. panjang, ya. 1 tahun pertama aku lagi meh kepiye? Belum kok aku saiki belum. Ya. Nah, 2 tahun yang kayak 2 tahun lah ya. 2 tahun baru lulus kuwi aku lagi iso nemokke prosesnya kayak ngene, berarti secara SDM sing milah-milih kudu ngene to, kayak ibaratnya ngrisete ngene to, Ya, ngene to lah. ya. Aku bisa berdamai itu di 2 tahun pas baru lulus. Tapi bener Mas, maksudnya kadang yang menjadi kelemahan kita seorang pelajar, buh jenjang apapun yo, buh sekolah SMP SMA sampai kuliah pun, menurutku adalah experience-nya di luar. Oh iya, Itu sing sangat penting. berpengaruh. Jadi itu yang mungkin bisa sangat drastis merubah pola pikir, merubah mindset dan lain sebagainya, itu yang kadang kita tidak dapatkan di bangku sekolah. Nah, makanya kayak mohon maaf ya, bukan kok istilah kita banding-bandinginnya. Di sekolahan secara akademik dia well, Mas. Dia juara terus ya. Ya, saiki dadi opo? Nah, itu tenan. Loh, iya toh. Kan bukan menjadi patokan ya. Ya, Ini bukan kita tidak kok mengecek ya, bukan ya. ya, bukan Tidak mengecek, tapi itu fakta. Faktanya kayak gitu. Iya, Nah, sama bener. Mas. Kayak misalnya ya di lingkunganku aja. Misalkan kita bisa bilang, "Oh, kowe kuliah mbiyen IP kamu Ini. perlu munggah papat." Ngono kuwi nek iso 5, ngono nek iso 5 dhek ngono kan. Terus 4 tahun lulus. Semester 3 wis skripsian lah gitu. Banyak yang kayak gitu. Banyak juga yang sesuai dengan itu. Maksudnya begitu lulus ketompo gawean, syukur-syukur langsung ketompo PNS banyak. Tapi juga tidak memungkiri ada yang seperti itu, akademisnya bagus, nilainya bagus, tapi lulus CI. Nek iso dipikir sugih aku lho kowe. Ngono kuwi lho, bisa ada yang kayak gitu. Dibandingkan teman-teman mungkin wis enggak usah aku lah contohnya, tapi misal ono sing liyane gitu. Iki lulusnya 5 tahun. Skripsine elek, kuliahnya elek gitu, tapi bisnisnya apik iki misalnya. Karena gini, Mas. Gitu. Titik tengahnya kayak gini. Jadi dia itu secara garis besar ya. Secara akademis dan lingkungan ya. Wonge rata-rata nangkepi siji sik. Mungkin kita ya, maaf ya. Yo, sepengetahuanku jenengan kan dulu sempat maaf ya, nunggak ya. Jadi kayak secara akademis mungkin kita belum ngikuti, tapi kan secara lingkungan ya dhewe wis aman kan gitu lah. Nah, mungkin yang bisa secara akademis, lingkungan dan kuine mungkin ra iso ngikuti. Padahal harus yang sangat seimbang. padahal yang sangat berpengaruh kan di lingkungan dulu toh. Wong dhewe kuliah wae akhirnya diajari KKN. Terjun ke masyarakat. Fungsinya apa? Lah untuk menyeimbangkan itu tadi kan, ilmu yang kita dapat biar seimbang dengan di luarnya. Tapi pada dasarnya langsung ini, Mas. Ide lingkungan udah dapat nih secara kayak ide serawong dan lain sebagainya wis aman. Kayak pada dasarnya ya ide mau nggak mau saiki iki belajar yang akademis loh. Oh iya. Ya dadinya ngono gitu loh. Balik lagi ya. Dadi ya penting. Akademis itu penting. Kita tidak bilang ya nek ngono wis rasa sekolah wis yang penting bermasyarakat ya ora ngono. Konsepnya enggak gitu. Sekali lagi semua itu harus seimbang. Seimbang harus beriringan. Nah, itu. Makanya tadi nek Mas Dika bilang apa ya, taruhlah Mas Dika yang lulus STM, SMK langsung kerja dengan sekarang yang seperti ini, dan aku yang mungkin cah kuliahan saiki yo gur dadi kaya ngene, itu tidak bisa dijadikan tolak ukur menurutku. Kayak gitu. Nah, karena jalannya orang, prosesnya itu beda-beda. Punya nah mekare wong ki beda-beda. Duwe proses. Ya kaya Mas Dika ki mau, Mas Dika nek didelok lulusan STM, tapi dia 6 tahun bro iso kerja ning Paran, merantau dengan hasil yang tidak sedikit. Nah, itu kan tidak banyak orang yang bisa mendapatkan itu. Bener. Tapi gini, Mas. Pengalaman itu sangat berharga. Bener. Tapi ada pelajaran yang menarik, Mas, di sini, Mas. Kayak contoh kembali lagi ya. Kita ini secara materi dapat, Mas. Mohon maaf ya. Mungkin UMK jauh ya. Tapi secara skill kita masih belajar, Mas. Nah, contoh nih, Mas. Ada pembelajaran yang menarik sampai saat ini aku juga ya kudunya aku melu belajar ya, contoh. Kayak contoh aku tuh dulu pas di Miyako kok kesebut.
alah. Pas dicentong. Sengaja. Jur. Yo wis biyen gue ngetok gak aku kok ya wis rapopo lah. Oh. Jadi dulu pas aku di perusahaan selama 6 tahun dan habis kontrak aku memutuskan pulang kampung di Gunung Kidul kembali lagi lah. Tak Ya. cerita ya. Spontanitas lingkungan ya Mas ya, mohon maaf. Aku pulang ke rumah, lingkungan sekitar ada apa? Kan gitu ya. Temen sepentaranmu itu jadi apa kan gitu tuh. Kayak contoh enek sing wis duwe apa, ternak ayam lah, tukang las lah. Aku ki dapat pembelajaran yang sangat berharga dari situ. Contoh, ada temenku sing dek iso ngelas, Mas. Maaf ya, Mas, maaf. Secara materi dulu ya. Ya. Mungkin mungkin lah yo gede ning aku lah ya, mungkin secara garis besar yo gambaranku aku ora mudeng ya. Dulu belum pas podo-podo aku lulus sekolah, tapi secara skill entuk Mas. Dia sama-sama kerja di perusahaan di tempat orang. Ya. Mohon maaf dia kerja di las. Bar dhek resign ning nggon tukang las kuwi ijik ning nggon las dan dia dapat proyekan banyak. Dan sedangkan aku metu ning pabrik centong, ya apa gawe pabrik sekop. Nah, itu menarik loh, Bud. Tahu enggak? Iya. Menarik ya kan? Makanya kan di situ. Kayak aku tuh 6 tahun secara materi oke alhamdulillah mungkin dapat ya. Tapi secara skill aku masih mengolah loh, Mas. Proses 6 tahun itu aku masih mengolah skill. Ya gimana? Dan itu tidak bisa. Nah, itu tidak bisa dibawa keluar. Dan skillnya 2, tahu nggak? Skillnya kalau dia kerja di tukang las, skillnya di las. Keluar kerja otomatis di las. Harusnya gitu ya, kalau dia cocok di itu ya. Kalau saya masih melajarin si tuntutan kerja dan harus aku mengembangin aku kudu ngembangin skillku. Yang enggak ngepek aja gitu ya ibaratnya. Kebayang ya. Arah yang nanti kebayang ya. Makanya kan itu. Dan itu tuntutan kita ya. Makanya kan jenengnya itu salah satu orang yang bersyukur loh, Mas. Alhamdulillah. Oh iya Puji Tuhan. Seko SD jejeli musik, wis jejeli piano. Ya alhamdulillah saya dadi gaweanmu. Secara iki wis fokus dengan wis ritmene kepiye tek. Nah aku ora, Mas. Iki kerjaanku pokok set. Ya iki jati diriku. Nah, pada akhirnya kan tetap gaweanku pokok sih. Dan itu banyak sekali sih teman-teman yang mengalami itu di fase itu, yang tidak bisa memilih, bukan tidak punya pilihan ya, tapi tidak bisa memilih antara kewajiban, tuntutan sama si jati dirinya itu tadi. Dimana kalau dia memilih jati diri mungkin dia tidak makan. Kalau dia tidak ngambil tuntutan atau kewajibannya. Tapi kalau dia mengambil kewajiban, dia tidak mendapatkan jati dirinya. Ketika milih jati diri juga kadang orang Pesimis dulu. Nah, itu. Dan bisa berdamai itu sulit loh, Bot. Benar-benar sulit. Kayak contoh nih kita kebiasaan per bulan dapat sekian ya, contoh. Dan aku diputus nih, bukan memutuskan nih ya. Jadi siap gak siap ente? Gimana nih? Udah kebayang kan? Jadi diputuskan untuk ya kamu harus out. Dan aku bisa berdamai itu. Nah ini pelajaran lagi, Mas. Kita ini kayak misal 6 tahun yang lalu kebiasaan dapat segini. Dan di rumah Gorentok semene. Tapi ya kuwi ki iso berdamai kayak contoh, ya aku ya bakalan iso. Semono kuwi bakalan iso. Dan itu dinikmati. Ya, lah prosesnya itu berdamai itu lama, Mas. Dilema luar biasa. Sampai pada akhirnya ya alhamdulillah saiki ya wis hampir imbang sih. Kan proses itu ya, hampir imbang antara angsuran sama pendapatan. Masih aman sih. Masih aman. Nah, makanya kan itu lah berdamai dengan itu sangat sulit. Dari kita sekian menjadi sekian, kayak lah lucunya gini, Mas. Aku kan per tanggal sekian kan dapat. Goblok tiga guntur adalah tanggal semono kita saking m-bankingku mbok menawa sing kesasar. Ngasih sama berharap kuwi lho. 1 bulan pertama. Iya. Ngeri, Bro, Mas. Saking berharap kuwi mau. Kewajiban loh. Yeah. Nah, iki jati diriku iki, San. Nah, pada akhirnya aku berdamai dengan wis lah, kewajiban yo kudu ning jati diriku. Aku sudah berdamai dengan itu. Yo wis, kembali lagi wis mengalir wae lah cara entuk yo alhamdulillah entuk terus proyekan bla bla bla. Dik ngene siap wis berarti
conclusion dari Mas Dika Guntoro ini adalah akhirnya bukan memilih antara kewajiban atau jati diri, tapi bertanggung jawablah pada jati dirinya. Apik Masuk ya gak? kamu. Digabungkan keduanya nih. Kan tadi antara pilihannya milih jati diri iki sing orang mungkin banyak berpikiran bisa apa nih dari jati diri gitu kan. Apakah iso urip? Nah, Apakah bisa pertanyaannya menghidupi gitu. Benar, gitu. benar, Tapi kalau cuman ngambil tuntutan saja, menjalankan kewajiban saja, itu hidup yang apakah itu sesungguhnya? hidup yang saya harapkan? Kan gitu, belum tentu. belum Tapi akhirnya Mas Dika memilih untuk bertanggung jawab di jati dirinya. Tuh. Dan itu teman-teman, itu percaya nggak percaya, itu menjadi apa ya? Menjadi sesuatu energi yang luar biasa yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan setiap orang yang mengambil keputusan itu, termasuk aku. Aku punya pertanyaan. Oke. Jadi mending bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Bekerja untuk hidup dong. Hidup untuk bekerja ya masa sak segara. Aku rada anu iki. Mending hidup Rada untuk terjebak ya. mending hidup untuk bekerja Heeh. Heeh. atau bekerja Untuk hidup? hidup. Pekerjaan untuk hidup. Bekerja untuk hidup. Hidup untuk Kalau bekerja. hidup untuk bekerja tuh Tak kok aku ya konotasinya beda, Mas. makanya ini. Konotasi saya beda iki. Versiku dulu ya. Heeh, versinu. Hidup untuk bekerja. Berarti kan lah tekan kowe mau Konotasine uripke yo kerja wah, terus tekan kayak kowe gitu. akhir hayat yo bakalan kerja. Oh. Tapi nek soalnya mau apa? Bekerja Bekerja untuk hidup. Kuwi yo iso elek konotasine. Lah iya. Dadi tujuane kerja ki ya gur nggo nguripi ngono. Kudu Aku nangkep maksudmu, Mas. Aku nangkep dengan pertanyaan ini. Nah, itu menjebak makanya. Nah, saiki jadi jawabannya ngene kudu dijelentrehke pancen. Harus dijelaskan. Jadi masing-masing jawaban misalkan memilih jawaban untuk hidup untuk bekerja. Itu bukan konotasi sing ya tujuanmu urip gur dienggo nyambut gawe. Bisa saja konotasinya melu uang atau jadi pegawai atau jadi karyawan atau apapun banyak itu. opsi lah ya. Kayak gitu. Tidak yang seperti itu. Tapi ya kita hidup itu untuk ya terus berproses. Bekerja ini kan salah satu proses. Nah, untuk entah apa itu berkarya, untuk itu berproses di apa, itu yang namanya hidup untuk bekerja. Jadi kita ki urip ya ora ana gunane ngono lho, tapi berguna. Urip migunani. Itu nek aku nangkepe tak arah rono wae. Hidup untuk bekerja. Jadi kita hidup itu ya sebisa mungkin berguna. Gitu dengan konotasi atau dengan diksi bekerja. Ngono nek bekerja untuk hidup itu kan ya itu tadi sing dhewe iki nyambut gawe berarti gur dienggo ibarate nek aku ora nyambut ora mangan. Heeh, nek kita nggak bekerja kita nggak bisa hidup. Nek kalau kita bekerja nggak bisa makan. Nah, nggak gitu juga. Wah, ya stop. Berarti nek misalnya ono wong takok, Mas. Yo aku nek ora kerja yo ora mangan opo. Sampai itu salah satu orang yang sepakat enggak dengan kata-kata itu? Sepakat. Aku ki nek ora kerja ki ora mangan. Rodok sepakat. Rodok sepakat. Karena wah iki rada abot. Nek ngomong ke religius, wejan. Nek ngomong ke religius, Gusti Allah, Tuhan, ora bakal ngenai sego ngerti-ngerti mak teplok. Kayak dhewe wedi malan. Gusti aku ngelih blek tempe ning kene. Wedi mlayu kowe. Gusti aku pengen mangan sego goreng, blek neng meja sego goreng. Oke, Melayu. itu secara garis besar tak rodok nih menciut. Nah, Maaf ya Mas ya. Wong loro neng rumah sakit iki ra kerja. Ra kerja. Iso mangan, Mas. iso mangan. Ayo lo. Sama sing makani. Sama sing makani. Yo kan itu kan rezeki dari dia. Entah perantara dari siapa, dia iso mangan to konotasi nih. Bayar enggak Si sopo nih sing bayar? pasiennya? Yo bayar. Usaha Konotasi nggak? enggak konotasinya wong kan ora kerja, padha nek Oh masalah iya. bayar kan Oh, perantara iya. Mas, entah itu dari teman dekatnya atau keluarganya bisa. otomatis ya. Oh, tapi kan sebelum itu dia orang juga sepanjang uripe dhek lara terus no. Iya sih. Nah, sebelum sakit dia bekerja dong. Iya sih nek gue yo. Saiki dibedakan gini. Panganane
ning kelas VIP karo ning kelas loro telu papat padha ora? Beda no. Beda. Sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Sing pekerjaannya mungkin gajinya 20 juta sesasi, ketika dia sakit, masuk rumah sakit, Sing mungkin sarapannya apa yo paling ora kopi, bubur sing enak, lawe ayam. Yang jelas kudu gudeg lah. Nah, ngono kuwi. Tapi nek sing gajine mungkin maaf, mungkin BPJS. Nggak mungkin dong sarapannya podo karo sing kelas VIP. Jangankan makan, Nah, pelayanannya aja udah pelayanannya kan Pasti gitu. beda. Kayak saiki nek ngomong ke perantara. Lah apa ya dirak mangan lewat wong terus. Ya maksud kan konotasinya kan pas yo nek kita tarik ulur dari riwayatnya ke belakang emang iya. Ya, Mas. lah Tapi kalau iya. kita lihat Cuman pas ngomong kerjane kuwi mau. pas ngomong kerjane pas momennya itu ya makanya konotasinya kan banyak tuh. Iya. Lagi gitu. Ya, persepsinya kita beda-beda. Ya Tapi bener kalau itu. disangkutin jangan yang di rumah sakit. Terus? Karena kalau di rumah sakit kan dia nggak enak dong, sakit dong. Oh iya. Makanannya juga nggak enak. Mm-mm. Ternyata lidahnya juga lidahnya. Hampir Ya. lah ya. Orang di penjara Oh iya. Ning penjara ki ora loro, ora nyambut gawe. tapi dikasih makan dia keluar Dipakani. dari penjara belum tentu dia makan tiap hari. Ning penjara dia kerja. Iya, kerja buruh ini kan. Ya apapun itu Ya apapun itu, yang mbok Apapun, ngresiki WC. Pasti ada karya. Ya, iya. Pasti iya. ada kesenian apa pasti ada. Tahu, kok. Kerajinan apa? Yuk Tahu. nonton kon YouTube sih. Lah kan ramudeng aku. Aku yo nggak mau tahu juga sih. Tapi kan ada yang dapat kayak penjaranya itu ber-AC, tetap baca buku, tetap tidur. Bisa keluar. Bisa keluar negeri, dikasih makan enak. Namanya siapa ya, Nggak Mas? kerja. Nonton episode Itu kan, nah itu kayaknya Mbak Najwa itu pernah membahas Oh, itu. pernah mengunjungi sih. Mm-mm. Iya, iya. Nah, pernah mengunjungi. Tapi Jadi kalau pas dia mengunjungi tempatnya biasa sih. biasa ya. Ya, Oh, karena kan kamera Oh. diekspos. Mungkin yang nggak ke ekspos kamera kita nggak tahu. Padahal kelas kakap loh itu. Wah, ngeri. hotel. Lah iya. Ah, Ngeri ya. tuh gimana Gambarannya tuh? kayak gitu berarti ya. Ngeri. Iya itu. Jadi yo sekali lagi lah, nek jenenge wong urip, yo ora iso wis pokoke dibanding-banding kene. Ya makanya wi, Ah, sing itu. ketok sugih jebul kere. Nah, Sing sing ketok ketok kere, kere jebul tenang. kere. Itu mantap. Ah, lebih hijau, rumputnya dewe, cen ora ndek suket. Nah, itu. Jadi menarik teman-teman. Jadi nek ngomong ke proses hidup itu wis ora nontek lah. Terus sekarang udah punya tujuan belum, Mas? Wih udah dong. Wis. Lo kepiye ki mosok urung duwe. Heeh. Saiki nah sekarang nih posisinya Mas Dika ini sekarang. Apa ki akhirnya Maksudnya ending sekarang dari udah- proses itu. Nah, Nah, apakah sekarang saiki oke, posisi oke, di titik oke, mana atau nih, memang gitu? Ada pencapaian yang pengen dicapai lagi dalam karir gitu. Oh, sebelum jauh ke situ ya. Kenapa aku memutuskan untuk running usaha sendiri? Jadi kayak aku tuh di awal karena Purang Gunung gitu loh none mau watu ya Mas ya. ya. Jadi aku ki kiwet lahir ya dipakani wong tuaku watu. Ya dong, jenengan mungkin iya ya. Yoi. Dan kalau kita bisa mengatakan watu ki udu pilihan tapi tanggung jawab. Bud. Ya. Maksud ya. Ya. Ning rono. Dan aku salah satu wong sing menyelamatkan ning kono kuwi lah. Iya no lah wong Iya, tuaku no. ya tertaman kese. Hmm. Nah ini bukan pilihan tapi tanggung jawab kembali lagi. Profesi kui tapi aku iso menikmati karena dari itu aku bisa menemukan jati diriku. Kayak contoh batu loncatan, pondasiku anggaplah. Hmm. Aku kayak iso berproses kok kono. Berarti yo kayak mohon maaf. Orang tua tuh wong tuaku dhisik kok tambang ning manual sing mikul bla 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 Oh ya, bla bla. gerci Prosesnya masih seperti tangan. itu. Bla. Heeh. Kayak prosesnya tekan detik kuwi tekan aku lulus SMK. Lah piye? Masa iya bapak aku cerak ning koyo ngono. Wis pada dasarnya kowe iki aja dadi tukang kok ngono, Pak. Yo sak dhuwure lah aku yo dadi nyang opo paling ora yo sing kongkon lah ngono. Nah, aku tugasku mong kuwi ya tuh. Heeh. Lah aku tuh menyelamatkan itu. Hmm. Nah, pas posisi aman ya wis iki aman. Karena otomatis kan di situ juga ada aset ya, Mas ya. Ya. Aset tangguh keluarga, bla 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 bla. Ya wis iki teknis lah. Wis ra penting lah anggap lah. Lah aku menyelamatkan tanggung jawabku di situ. Terus masih di rumah ya, Ya. masih di Gunung Kidul. Nah,
kan di sini ada 2 opsi nih. Aku kan ning kene ning Jogja ya. Heeh. Nah, dan di Jogja kembali lagi Mas. Apa-apa ki nggarap sing ning ngarep motomu. Contoh ning Gunung Kidul ana watu yo ngarep motoku moto melek watu. Ning Jogja yo moto merekku kuliner yo makane yo kudu digarap kuliner dong. Ya makane sing digarapi sing ana sik wae lah. Ya. Nek kita mau contoh nih. Aku sebenarnya secara garis besar dhisik seko Centrong. perusahaan kuwi, centrong kuwi malah orang yang rono, Mas. Tapi pada akhirnya kan secara garis besar kan ya wis lah. Aku iki gur secara gambaran tok to. Ning nggon isi kepala aku gur gambaranku ning omah bla 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 bla. Ya realitane kan ora iso koyo ngono. Karena pada dasarnya aku risetnya kan urung sepenuhnya. Ya. Kita tak pilih. Oh, skip sih lah. Ya urung bla 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 ya. Masuklah ke kuliner. Kuliner sing ning ngarep moto. Contoh jenengan di piano sing ngarep motomu yo Ya. jalankan. Yo secara garis besar penake ning ngono sih ya, Mas ya. Ya. Dadi koyo samben dinane wis kepenak, koyo kowe melek moto ning nggon kuwi, wis duwe alat kuwi, yo kan luwih kepenak daripada melek moto kowe kudu rono. Kan ya PR juga. Kowe ngumpulke rono iki nganggo niat lho. Masa ya. Nah, kayak gitu sih jadi PR sih ning kono kuwi. Nah, membiasakan itu, Mas. Sebenarnya iki yo. Maksud ya? Ya. Yo ngono kuwi sih. Berarti sekarang titik akhirnya adalah bisa dikatakan lah ini menjadi titik puncaknya Mas Dika sekarang itu akhirnya di bidang kuliner. Kuliner. Apa mau jenenge? Ya, Gudeg Apa sih, Mas, namanya? Jogja. Gudeg Jogja sama angkringan sih, Mas. Gudeg Jogja sama angkringan. Terus Wah, juga ada angkringan. Oh, itu. di mana? Aku nggak tahu. Di dekat OB tuh. Ada 2 outlet sih. Oh iya. Oh, dan ya itu tadi. Ada 2 outlet. Yo. Dan itu tadi levelnya sudah saorane iki ya ora sing nunggoki dhewe. Ya, alhamdulillah. Kongkon kuwi mau ya. Ya, alhamdulillah. Wis, puji Sing Tuhan. wangi lah ya, wis ngono lah ya. Gitu. Ya, jadi bisa berjalan walaupun ditinggal podcastan. Wedangan. Tinggal wedangan. Jadi kuwi iki malah sing nomor loro kayak tugasnya dhewe golek proyekan. Itu makane nek kowe ngomong Mas Dika iki gur ning Kwerel kowe ngopi nongkrong ning bayaran ngono. Loh, Dia tiap hari ada, guys. Lah iya itu. Jebulnya tuh begitu di Loh kan, balik itu aku tadi. udah ngomong tuh Mas, aku tuh belum punya kantor. Aku ora duwe. Kita tuh kalau jenuh diproduksi kan yo mau ngapain Mas? Ya, Kita ya. harus ada singgahan. Ya. Ngomongin proses tadi kalau misalnya Mas Dika apa bapaknya tukang angkut batu gitu. Terus kita ngomong tadi kita udah mention Daniel sekarang kayak apa, dia anak seorang sopir Ya. angkut barang. Ivan wes bapaknya tukang parkir dulu. Oh, lah apa? Lah bukannya sama batunya Mas? Deh. Sebelum itu. Sebelum batu. Sebelum itu. Oh. Yo, Pas Mas Ivan masih SD atau? TK. TK. Pas masih di pianis dong. kan ya, belum jadi pianis, belum kenal pianis. Oke. Jadi itu ya itu budaya. Jadi kan nek wong biyen budayane merantau. Papaku itu salah satu perantau juga. Di mana Mas dulu? Dulu sempet di Cirebon, di Jakarta, di Cianjur, di Jawa Barat, di Sukabumi. Kok pindah-pindah sadurunge nikah. Sampai akhirnya singkat cerita nikah di Jogja. Kamu nikah tuh masih di Sukabumi dulu. Oh iya, itu masih Sukabumi. Aku lahir di sini, Ding. Tapi sorry. Ini kan kamu Ciamis ya? Di mana sih? Kamu Cianjur. Cianjur, sorry. Itu saudari dari siapa? Maaf. Dari bapak iki kakak adik bapakku. Di Pak D sama Om gitu. Ya? Gitu. Nah, itu akhirnya kan begitu pindah di Jogja merantau nih. Maksudnya dari Gunung Kidul merantau ke Jogja. Papaku. Nah, di Mas situ berarti dulu kamu lahirnya di lahirku di Gunung Kidul. Oh, di Gunung Kidul terus tapi kecil terus di- akhirnya kecil di Jogja. Oh, Aku neng di kene. Cianjur dulu dia tuh ke Ogung. Sukabumi dulu. Jadi setelah dia lahir waktu dia bayi, Wow. dia itu ke Sukabumi dulu sebelum stay di Jogja. Apa Iya. atau? Iya. Oh, iya, ngono lah. Karena kan papaku kan anak pertama, dia juga merantau ke Cianjur pertama kali terus merasa sukses kan. Maksudnya dapat pekerjaan di sana. Put yang asli Cianjur atau memang merantau? Sorry, kok aku gagal paham. Merantau. Oh, berarti dulunya merantau orang tua kalian di Cianjur Merantau, itu. iya. Aslinya tetap Gunung Kidul. Iya.
Berarti papamu Semua juga Gunung Kidul. Iya. Gimana ceritanya bapak bisa di Cianjur, bapak jadi bisa di sini? Ya kali orang sono, orang bosomu ya wis. Semua mbah-mbahku itu semua asli Gunung Kidul. Terus ya wis merantau gitu. Ya prosesnya sama lah, hampir sama dengan Mas Dika tadi. Gitu merantau. Jadilah tukang parkir di Jogja. Jadi tukang parkir ki yo enggak cuma tukang parkir tok, yo serabutan, yo tukang parkir, yo ngamen, yo ngono. Wah, pokoknya kelam banget lah perjuangane. Makan Padang. Saiki Apanya? isih ono Mas. Parkirnya. Isih ono sak rumah pangan Padang. Oh. Perempatan Monjali. Lampu merah kae nanti. Kanan jalan. Pas perempatan lampu merah. Pertanyaan gue cok jajane ngono rumah ora? makan Padang. Enggak dapat ini nasi. Heeh. Biyen kuwi bapakku entuk jatah sehari itu 1 nasi bungkus. Nah, kuwi ya dienggo makannya anake. Wong telu. Apa kowe tok apa? Ya dibagi-bagi, digo mulai dipanung telu. Mama, papa dia. Di Itu pas masa-masa itu. makan siang atau? Itu jatah makan siang. Oh, Iya, jatah makan makan siang gitu. Terus engko paling lawuhe iki karo mancing ning kali, entuk iwak siji loro. Kan Oh, sana gede-gede ya? Gitu. Heeh. Berarti mamah tuh ibu rumah tangga atau pas di Jogja? Sorry. Kalau Apa pas ada di kerjaan lain? Jogja itu ART. Oh. Ikut ART tapi bule. Oh. Habis jadi ART bule. Nah, itu gue udu Cina ya, itu ya. bukan. Masa laluku sekelam itu, Mas, itu. Nah, terus ya gue berproses sampai SD aku pindah Gunung Kidul. Gunung Kidul. Akhirnya Sorry, berarti ikut mbah ya berarti ya? Atau Iya. apa udah rumah ikut sendiri? mbah. Oh iya, iya. Ikut mbah terus papa akhirnya pulang semua di Gunung Kidul, di rumah di Ponjong. Nah, Bukalah kayu sih awalnya. kayu apa, Mas? Kayu jati. Nebas pemborong. Nebang. Oh, nebang. Jadi papaku apa jenenge? Pemborong gitu semacam itu ya. Mau lah ngono lah intine stok mentahan glondongan Mm. ngono. Nah, itu terus itu berjalan sampai aku SMP yo. SMP pangananku kayu. Oh. Barulah masuk ke batu. Lah berarti SMA lagi mangani watu. SMP. SMP aku lagi mangan watu. Jadi teman-teman ya, Mas Ivan tuh kecil mangan parkir. Mangan parkir. SD mangan kayu. SMA mangan watu. Lah, Saiki mangan keyboard. wis dijujuk. Makan lele belum? Oh iya, mangan lele barang pernah. Pas Kuliah, oh kuliah tuh sempat ternak lele atau ternak lele. apa? Kolam lele Budidaya gitu ya, budidaya. Berapa kolam itu ya? Mong piro 10 ya, 10-an. Mung 10. Kan nek nang mburi omahku kae saiki kolam kabeh, Mas. Ora sombong kowe. Ora sombong aku gur 10. Mong Jangkrik. Mong 10. Yo satu kolam tuh cuman 4.000. Berarti 4.000 ekor. 4 kali 10 berapa? 40.000. 40.000 lah. Cuman 40.000 ekor. Cuman. Itu dikerjain sendiri, Mas? Dikerjain sendiri. Bapakku dewe. Oh. Yo karo aku maksudnya nek aku pas mulai. Berarti Gitu yo. pakai pelet ya? Apa sih? Pelet. Oh, gitu. Pelet panganan ya bukan pelet pesugihan ya. Oh, iya. Pelet pakan ikan. Pakan lele. Nah, itu lumayan lah pas pandemi. Pas pandemi batu angel, batu sambruk kabeh semua Oh, berarti itu kolaps. 2 ya, Mas? Pas sampean Heeh. kuliah tuh batu sama Iya, lele itu ya? berbarengan dan batu akhirnya mulai seret corona, pandemi. Mas, sorry Mas, tak potong dulu. Kayaknya budidaya lele masuk ke tempat kita itu emang tahun 2010, 11-an, 12. Oh iya, tapi sebelum itu memang bapakku tidak tertarik mungkin yo. Ya, Karena fokusnya di batu karena batu kenceng Mas dulu. Apalagi pabrik belum banyak. Oh iya, benar. Jadi sebulan itu bisa seminggu paling ora ki ping 3 ping 4 Kiriman. kirim. Di Bali. Desamu kamu pertama ya, Batu? Oh enggak pertama, tapi akhirnya bisa menghandle beberapa pabrik sak desa kuwi dicekel bapakku. Oh, berarti marketnya di Bapak. Jadi gitu. Iya, Jadi kerjasamane pabrikmu melu nggon aku, tak modali, sing penting kowe setor produk ning aku. Berarti aku tuh Iku sing guange, gitu. Nah, sampai itu bertahun-tahun bisa dibilang itu masa kejayaanku juga sebagai anak. Aku tidak memungkiri punya orang tua yang jaya.
pada waktu itu. Aku boleh sombong dong sedidik yo. Karena tukang parek. dari masa sing aku arep tuku permen ibaratnya we angil gitu di masa itu. Sampai aku iso tuku Padang. Wah. Makan pasir. Sampai aku arep ibaratnya, "Pah, iki mangkat. Mah iki ono gitu." Itu masa kejayaan. Sampai akhirnya pandemi brek semua jatuh. Ya wis mau nggak mau beralih lah gitu. Gini, teman-teman, jadi batunya tuh beda ya, Mas? Kalau tempatnya Mas Ivan tuh batunya lebih ke patung ya, Mas ya? Batu hitam. Ya hitam Tegel. buat dinding gitu ya. Heeh. Kalau tempatku di jur. Putih ya. Ya padha watune ning Ya, tapi batu gunung putih, batu kapur. batu kapur lah ya. Ini kan Buat watu apa sih? kosmetik. Merapi. Batu KM. Oh, watu kali iso sih. Utuh. Watu Merapi. Batu gede. Lah iya kayak dibelah kayak apa? Heeh, kayak dibelah Oh, terus jadi ya kayak gunung keramik, dinding gitu ya? kayak Dinding-dinding. dinding kayak gitu. Hias. Oh, Batu iya hias, batu lebih tempel. Kalau Gitu. patung tuh lain lagi ya, Mas ya? Nek patung itu daerah Semanu. Kulon Mas City. gunamu. Iya, gunamu sampai turang nggak? Nah, nek kono batunya tempel. Nek sing Mas Ngeposari kae Guno ono deh. kayak patung. Ono, gono kae ono. Tapi lebih banyak masih batu tempel. Gitu. Nah, itu wis pokoknya bergelut dengan perbatuan lah. Ngono kuwi bendino, wah aku ning ngarep omah iki bendino truk iki mesti parkir ning kono. Jukuk nyiren, Tahun berapa jukuk Mas Ari, nyiren. Mas? SMA pas kuliah. SMA sampai kuliah. Berarti Aku 2000. kuliah uang jajannya gede loh. Oh. Sehari 100.000. Seminggu berarti 700.000. Dikali sebulan. Itu kos siapa yang bayar? Wes ora bayar. Itu 700.000 cuma uang jajan. 700.000 resik, Mas. Bensin isih njaluk. Nek aku njaluk ngopo ngono isih dikai meneh nambah. Terus Kayak pokoknya mobil 700. meh yuan karuan. Nah, ngono kuwi. Itu ya maksudnya itu salah satu cerita puncakku ya kejayaanku sebelum ada di titik ini. Itu. Tapi ya itu proses, Mas. Maksudnya ternyata proses itu kan ya kuwi mau roda berputar lah gitu ya. Roda tuh terus berputar sampai singkat cerita intine masa kejayaan itu hilang, runtuh perlahan-lahan. Down, pas down, corona. down, gitu. Berarti pecahnya tuh pas corona. Pas ya? corona. Sorry, Puncak-puncaknya dropnya itu pas corona. Ya mungkin semua dialami ya, tapi itu benar, terasa banget di keluargaku. Dan sekarang orang masih tuaku. Mas atau? Sekarang batu sudah tidak apa ya ibaratnya sudah tidak produksi skala besar kayak dulu. Tapi masih. Tapi masih istilahnya masih nyetok, masih produksi dan masih melayani. Masih gitu. melayani ya? Dan ya itu akhirnya Mas, tanggung jawab lagi, kembali ke tanggung jawab. Maksudnya aku masih ada di titik berusaha untuk ya nek iso bapakku ki ya wis lah leren. Gitu. Wis tak gendanane gitu. Aku berusaha ada di titik itu sekarang untuk mencapai di titik itu. Ya sama kayak Mas Dika tadi, gimana carane ya wis lah bapak tuh wis tidak kerja lagi. So, ya paling enggak ki levelnya wis kongkon kayak gitu. Walaupun dulu juga Ya, sebenarnya wis ya kongkon wis nek bapakku. kongkon, Mas. Gitu, tapi kan Lah, masih bekerja. Bapak aku nek kerja ning nggonamu yo aja dadi tukang pikul. Lah papamu wis kae lho. Nah itu di situ. Tapi karena sekarang masa semakin sulit ya wes akhirnya Dan yang jelas produksi sudah semakin banyak ya. pabrik sudah banyak gitu-gitu. Nah ya wes saiki kerja sak kecekele lah, maksudnya sak kecandae ya untuk kegiatan aja gitu, bukan untuk yang pokok. Saiki hobine bonsai bapak. Oh, bonsai. Tak kira pitik. Bonsai ora seneng kewan bapak. Ya, kecuali lele. Bonsai lu Soalnya lele nggak kuwi. perlu dipegang. Ono kuwi ya itu. Lah Akhirnya pas itu kan batu sama lele ya. Lah lele gimana Mas hasilnya Mas? lele itu gede Mas hasilnya awal dulu. Sebelum ke hasil dulu. Perawatannya ribet loh Mas. Ribet pol dan itu belajarnya lama banget Jan bapakku. Maksudnya enggak yang sekali. Dulu tuh cuman berawal dari kolam cilik ngingu 500, 1000 kayak gitu. Mas kan mungkin ada triknya ya. Dulu tuh di rumah adalah 2 kolam. Yang nggak nyampe 40.000 sih. Cuma 10.000. Jadi itu lele tuh tumbuh kembangnya tuh nggak teratur Mas. Jadi Nggak ono teratur. sing cilik, ono sing gede. Nah gagalnya rata-rata di situ, tapi nggak tahu sih. Disortir. Nek bapakku disortir. Oh, Jadi ada masa di mana yaitu lele kita harus sortir.
Oh, Taruhlah misal kan target 3 bulan panen. bener, Nah, oke. setiap 1 bulan kok disortir. Iki masuk sing menengah, iki masuk sing isih cilik, iki masuk sing kategori besar. Nah, Berarti itu dibagi. emang disorternya tuh dipisahin kolam atau Dipisah emang kolam. Oh, ya selesai, Pak. Nah, dipisah kolam. Jadi Berarti- nanti dalam 3 bulan itu rotasinya beda-beda. Misal dari 1.000 nih. Misal engko bulan pertama 200 sing wis iso dipanen. Deweke. Terus engko bulan kedua 200 meneh. Sisane bulan ketiga. Makanya kolamnya Kayak perlu gitu. banyak. Makanya kolamnya perlu banyak. Sampai akhirnya bisa rotasi. Dalam suatu kolam itu sing tadine paneni per 3 bulan, jadi bisa per bulan tetepen karena rotasine banter. Karena kolamnya banyak. Nah, kayak gitu. Proses-proses Oh, kayak berarti gitu. misal nih kita punya, anggaplah kita punya bibit 1.000 ya. Contoh 1.000 itu kita satu kolam itu bisa nih Mas ya. Contoh ya. Berarti kita harus nyediain minim 3 kolam dong. Iya. Buat sortir yang 2 kolam ya. Iya. Oh, lah ini menarik nih Mas. Menarik Nah ini banget, salah Mas. satu orang yang baru tahu ini nih. Dulu Tentang Mas. lele. Dulu enggak punya kakak saya sih Mas. Heeh. Punya masku lah. Ada 2 kolam yang isinya sekian-sekian. Nah, pada kasusnya kayak gitu. Siji gede, siji cilik, Put. Nah, Ora pas iso didol dibudal, bareng. pas dibudalke dadi yang minus ku tambah ning pakan. Nah, salahnya di situ. Nah, makanya kan kita nggak tahu edukasinya ya mungkin. Jadi caranya ya itu nek aku bahkan ada beberapa kolam sing itu fokus kosong. Memang tidak dipakai. ya emang buat wadah Tinggu. sortir toh. Pertama sortir, yang kedua stok air. Hah? Stok air. Heeh. Jadi lele itu ikan, khususnya ikan pokoknya sing untuk dirotasi itu dijual-jual kayak gitu, itu airnya tidak bisa sing langsung banyu ning kolam dijeguri iwak benih, nggak bisa. Is muter ngono. Nah, jadi harus Murah. ada Stok air. stok air sing kuwi wis mbuh kuwi dikeki apa letong, dikeki apa pokoknya air itu sudah iso dienggo Netral lah ya. habitat lah, Wis habitat ada. ikan. Nah, itu jadi memang ada beberapa kolam sing harus dikondisikan seperti itu. Ngono kuwi. Nah, Lah berarti malah ono telu no sortir 2 air. Nah iya itu makane kolame pirang-pirang. Wah, ya sombong ning 10 kowe. Gitu. Lah secara teknis ngono Nah, ya. itu- Lah iki konotasiku 10 ki wis wah lah ternyata 10 iku teknis ya. Nah iya teknisnya. Gitu. Jadi nek kabeh dibruki iwak kabeh misalnya gitu, akan kebingungan yaitu tadi ketika ono sortiran sing ukurannya beda, nah meh diguangan iki gitu. Tapi bisa juga misalnya iki wis ono benih sing 2 sasi. Heeh. Iki sing wis 4 sasi, tapi ono sortiran ki. Iso ki sortiran iki digabungi sing 2 sasi iki. Iso. Jadi nggak harus kosong, tapi Oh. ukurannya kan setidaknya Ya, sama. kan patokannya kan ukuran kan? Ukuran, Oh. jadi iso Oh. dilebokke. Itu bisa. Itu. Jadi banyak lah sistemnya kayak gitu. Ya aku yang nggak sing terlalu Detail. mendalami orang. Aku nek gur pan sortir mangkat. Ya gur ngono. Aku yo ora ngerti kepiye prosedure wis gak. Pokoknya nek tahu aku. papa ngakon nyedong aku ya siap. Nah, wis siap. Ngono pas aku mulai weekend gitu ngono. Perkara engko di Nah, saut lele cualut. Nah, kan ngono lah. Oh, perkara kok ngene ngil-ngil. dipatel wis pikir gue penting nyortir mangkat. Oh, berarti sekali Nah, gitu. nyaruk ya. Langsung tek 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 sortir ning nggon tempat atau langsung tok nggon kolamku ya atau teksnya gimana? Biasanya bawa. Bisa wadah, Oh, ember misalnya embernya ono gitu. telu apa berarti? Oh, langsung tek tek Jadi tek. ki langsung cepet, ukuran iki, ukuran iki, ukuran iki. Oh. Langsung tinggal buang. Nah. Lu papa ki mbiyen nyortir ki iso wis karo merem ibaratnya gur dicemoke, wah iki ukuran iki, iki ukuran iki, iki ukuran iki. Ya soalnya kembali lagi, dek wis durami Nah, fase lah, itu. Doremi fase lasido itu tadi. Dadi ki ibaratnya lele ki, oh iki S, iki M, iki L, iki S, iki M, iki L. Ngono wis. Lah nek sing Cul. papahin jenengan 1 tahun lebih atau ning nggon iki, nggon lele. Ya, 2 tahunan itu bareng Ya, corona. bener, lah jenengan 1 1 tahun. tahun wis karo merem to. Lah. Rahasia. Ah bener lah ya itu. Oh, Ya, terus sampai itulah. pada akhirnya ya wis lah sekarang akhirnya mulai perlahan-lahan ya kowe mau aku yang ibaratnya aku tidak bisa menggantikan di posisi yang sama. Ndak. Sebelum ke Oh, situ, Mas. Cindy. Itu lele nih lho, kan Oh, lele ngunduh nih. ki. Heeh, Ngunduh ya. ngunduh. Masih lanjutkah sampai sekarang atau? Sekarang sudah tidak. Kenapa? Pakannya mahal. Oh, ora cocoknya makan gitu.
Oh. Dulu itu satu sak karung satu karung pelet Berapa itu, 50 kilo kali ya? Enggak nyampe ya? 30 sampai 50 kilo. Oh. Itu 150 ribuan. Saiki wis meh 400.000, Mas. Modar bakul ceret. Dan itu cuma 3 hari buat satu kolam. Satu Sak kolam iki 3 dino. Sak karung papat kuwi pirang kolam padahal? 10. Modar. Biyen kuwi Pelapan lah ya. anggap Hah? dulu pelapan. itu kalau kulaan pelet sak pickup, Mas. Sak pickup kuwi pelet tok. Iso 10 sak, 15 sak gitu. Sampai akhirnya regane lelene ora mundak, per kilone Pakane. ora mundak, tapi pakane berkali-kali lipat. Ya wis akhirnya ora iso terus ki, gak bisa. Oh, kok itu ya? Sama sih Mas, maksudnya ayam juga sama ya? Iya. Oh, toh kok kasusnya peternakan kayak gitu ya? Banyak pitian toh sing tutup toh. Nah, makanya. Daerah Karangmojo Semanu tuh banyak sing Padahal bangkrut dulu akhirnya. kejayaan peternakan Oh iya, sangat. luar biasa Mas. Gitu, tapi yo Siapa ya yang itu makan tadi. ayam? Nah, itu. Bener makanya itu. Saiki rumah makan Padang itu sing rano lelene ibaratnya kan Ya, gitu. Tapi di belakangnya itu ada petani-petani ternak itu tadi yang kesulitan. soal iki makanan pokoknya kudu pelet ya Mas ya? Sebenarnya bisa Sebenarnya itu bisa macam-macam. Oh. Cuman jatuhnya adalah ke waktu. waktu perkembangannya. Oh, ora Jadi iso sing target kudune, sekian sing gitu. Ya? kudune Makannya kan nggak sing kudune rong sasi panen dadi patang sasi. Kayak gitu. Sing kudune 3 sasi iso rata gedene Oh. dadi engko sing gedhe gondase. Kayak gitu-gitu. Kolam bikin pakan sendiri itu mau butuh gimana? Iya sih, tapi Nah, kan itu. kalau ada mesin kan bisa Put. Sebenarnya Efisiensi bisa kayak juga, iya. Tapi lah akhirnya bahannya Mas, Oh, sing iya. kesusahan. Bahannya lah sing arep digiling arep Lah, ngentek bahannya apa Mas? setauku itu bahannya itu sing bagus. Itu dulu sarannya itu kayak sayur-sayuran. Wes sing kayak rejek-rejek atau Rejek-rejekan yang pasar gitu. Sempet iya, itu sayur-sayuran dicampur karo katul. Heeh. Kalau enggak dicampur karo rejek-rejekan telur. Oh, itu Telur digiling. ayam. Digiling, Itu digiling jadi satu. di mixer atau Kayak engko wis tinggal di pure kayak gitu. Nah, gue kan akhirnya lah arep pasar Semanu kae arep entek pirang paing. Oh. Apa lagi Ya ngono, lang kowe iso nyewa trukmu dienggo ngusungi Tapi rejekan ini sayur. Ya padha dilemane, Put. Maksudnya lah ini kan kita secara anggaplah ini kita bahas pakane dulu ya, Be. Cangkang telur koyo sayuran lah iki kabeh padha munggah ya. Lah iya. Tapi yang Akhirnya menjadi kan soal gitu. kenapa kok si rego lele ora iso munggah? Nah, itu aku nggak tahu. Weh, piye? Ini ketok ya bermuara karena banyak rumah makan Padang yang promone 7.000. Oh, madang sepuasnya. Makan sepuasnya hanya 7.000. 7.000 gak ngombene air es, 8.000 tok. Wi ning Contoh sing Jogja ning kono kae. Nah, Wi ning Jogja. kita pernah ono. membahas itu. Wi bati apa ora? Wi Kalian tidak memikirkan petani-petani itu. Nah, Ya karena kuanti. Lah iya kan dia kuantiti, Put. Iya itu sih. susahnya di situ. Mungkin atau lebih ke pedagang lebih kompak kali ya atau Gak tahu aku. oh iya ngeri sih. Bingung. Aku ora mudeng. Ngeri sih. Sampai akhirnya ya wis pilihannya adalah ya wis leren ki, lele ki. Tapi ada sih. ya ada, Put. Tetep Iya. ono. Daerah Bantul son banyak, Put. Kan maksudnya kita tetap ada di rumah. Kita ya masih Ada ada. lelenya. Oh, tapi buat sendiri. Iya. Ora yo disonggo lawuh dhewe lah yo. Nek rotok Ora kosong dadak mancing. tukuan. Tapi jek 10 kolam. Wih lah yo mos ora diuruk kolame. Oh. Lah kepiye? Nah saiki beralih Mas, dadi nila kabeh. Wah iki, lah nila kan sirkulasi atau apa? Nila itu hebatnya adalah dia tidak akan pernah habis. Nek ora jan di kolame digaringke ring, diuruk ngono ora bakal entek iwak kuwi. Akan terus beranak pinak. Oh, ngono. Patin. Oh, tetap berkembang, Paten tetap gitu, tetap berkembang biak. Oh, nek lele ora ya, ora Nek iso lele enggak stop kuwi. bisa. Nek lele harus ditangkarkan. Oh, Harus karena ada perkembangannya enggak secepat nila mungkin ya, lele. Dan si apa ya treatmentnya untuk lele bisa hidup dari telur itu susah. Beda dengan nila. Nek nila bisa. Nek nila iki ibaratnya telore ditoke ngono wae engko wis dadi anak. Nek lele?
Nek lele nggak bisa, kudu harus dikemi. ditangkar. Tangkar iki. Ditangkarki harus dipisah. Oh. Jadi misal wis ngendok, terus engko kaya pitik lah. Kudu Di dipisah. ngeremke, dipisah, terus gawe ke kolam dhewe, digawe ke lumbung nek ora dhewe. dipisah kayak gitu. kok pangan liyane ya pokoknya. Iya, dimakan. Nek nila ora gelem mangan. Nek ngono? nila enggak. Oh. Nek nila kan keluar langsung iwak. Langsung iwak. Langsung disemburke langsung iwak metune. Nek lele. Nek lele kan wujudnya masih telur. Oh. Jadi telurnya metu neng Nah, keluar dari induknya itu berupa telur. Oh, Nah, berarti nek itu tidak segera diangkat, dimakan mboke. Iya, mbok ya kanca-kancane lah. Heeh, gitu. Dan prosesnya saka telur ning dadi anak ya susah, susah karo suwe. Susah harus suwe. Oh. Tidak semua orang bisa. Dan berarti sampean ki nyortir si size-nya sama nyortir si telurnya juga itu. Enggak, nek bapakku enggak ngambil dari telur. Benihnya tuku. Gini, Mas. Di kolam kan pasti ada yang ono sing anak toh. Heeh. Loh, lah iya toh, lah nek misale ono sing anak ki. Lah kan ono sing- benihnya bareng. Benihnya kan 1000, kuwi benih kabeh, anak kabeh. Bener. Heeh. Kan size-nya belum tentu sama dong kalau dia proses berkembang. Kayak contoh kan ini ada L, ada M, ada XL toh. Nah, contoh yang XL kan otomatis dia kayak wis berkembang kayak mana? Oh, dibudal kesik ding goblok. Lah iya. Lah kan urung Iya, iya. nganti urung Iya. nganti ukuran XL wis dibudalke. Dol yang masakan Padang. Bener. Jadi mereka sudah punya standar. Misalnya 1 kilo isi 4. Empat. Misal 1 kilo isi Gitu, 6. Mas. Tergantung pasarnya, Mas. Iya sih. Misalnya Padang gitu ya sekilo iso sing isi 4. Yuk muncul, Gitu. Mas. Nah, itulah. Nek sing kayak apa SS ngono kayak kan cilik-cilik. Aku iso sekilo iso 10 ngono iso diangkut kayak gitu. Makanya yang mangan yang SS Gusti. Semene Semene iki payu. 10.000. Lah iki nak tak pakani 2 minggu meneh iso dadi duit. Nah itu. Ono sing sak mene-mene iki. Iya, bener. Tinggu Aku maskotan gitu. Oh, pasarnya yang rono ya, sing jumbo-jumbo. Memang pasarnya banyak. Sing wis gegeden, playoknya pemancingan. Oh, tuh Ora non TE jane iki, heeh. Tapi ya itu terkendala di pakan. Cuman itu sebenarnya kendalanya Oh. di pakan. Lah Mas, kalau yang jadi jumbo itu kok ora bertelur sih, Mas? Pertanyaan iki. Oh, tergantung Jenis kelamin. jenisnya, Iya, aku ya paham. Oh, enggak maksudnya ono Mas sing gede-gede meteng ndoke ngono ki ono. Kita pernah kan kalau tahun baruan gitu ya. Heeh, bakat. Heeh. Lele gitu kan Suci buat jumbo keluar ngono banget. diciduk Kita kalau itu Belah, telurnya bisa Bu. 1 mangkok sendiri. Dan ora metu. ora metu. Enggak. Oh, berarti majer. Kuwi ya mbuh HPL sing ngene kuwi. Oh. Itu. Jadi iso sak lele, misal taruhlah ukuran lele iki 10 kilo siji. Tapi ndoke iso 3 kilo dhewe. Ngono kuwi. Ya bisa kayak gitu. Oh, ngono ya. Berarti ora mesti iso langsung metu ya. Nah itulah susahnya lele. Kok iso ngono ya? Ya mbuh nek kuwi. Urung sensus aku karo lelene. Heeh, nah. Tapi nek nila ibaratnya wis kowe ngingu loro wae lanang wedok ngono tok jegurke kolammu tok enteni sesasi nek ora engko dadi 2000. Tenan kuwi. Ini ora nguyah 10.000 ya suwe sih. Cilik-cilik ngono kuwi. Lah itu. Oh, lele karo nila Itulah. berbeda. Tapi kan kembali lagi, Mas. Nila kan harus sirkulasi toh. Airnya harus sirkulasi. Jadi Nah, kamu sekarang harus stay di jet nek pump. sekarang enggak sirkulasi, cuman rutin ganti Ganti air. air. Tapi langsung dari tempatmu PDAM Mas sama ya? Anu, ngebur. Hah? Lah nek Lagi mudeng aku. ya nek PDAM yo jebol. Sik pertanyaannya kok gunamu sih iso metu, Mas? Pirang meter? Tuh, tapi jero Mas, paling 50 ora tujuh. 50-an. Orang nerak watu kowe ngebur. Ora. Dan ono titike Heeh. mata air. Sumur wis ono kok ngono aku. Sumur Boleh, 30 meter iya. wis ono ngono aku. Lah 30 meter tak go munggah cucak ya wis. Edan lah ya. Makane ya ngebur gitu, 50 meteran lah itu Lah ya gur ada. tak go cucak 50 meter. Gunamu lagi dasarane. Lah iya. Iya sih, goblok ya. Nah, Oh, itu. berarti gunamu buri masih sumur-sumur masih ada. Masih Tapi PDAM ada. masuk. PDAM masuk. Oh. Tuh, cuman kan nek pengairan kolam gue PDAM ya jebol. Pertama biaya. Yang kedua airnya nggak sehat. Oh iya, bener. Kaporit Oh, berarti itu toh. cucian sapet kayak bur sumur ya? Ulang, orang ngerti nek piye aku. Oh.
Mungkin. Apa Mas? Mungkin iso wae. Ya, makanya kan tampungan. tempatku kuwi kalau mau buka cucian kendalanya di situ, Mas. Air ya. Nah, mosok yo nyugihke tut. Lah iya toh. Lah iya. Ngapain? Lah iya. Kubikasine yo ngeri. Tinggi soalnya yoan. Apa iki? Wis main tak? Heeh. Jadi banter. Ya. Yo wis lah dipaksa bagur kesel yoan. Yes. Kita akhiri dulu Mas Dika. Siap. Oke? Oke, Mas. Yes. Oke, teman-teman. Ternyata sudah panjang sekali kita ngobrol. Ini baru soal Ora kerasa ini baru soal kerjaan. Tujuan hidup. Nah, tujuan hidup, Dan latar baru belakang dapatnya. Mas Dika. Nanti kita akan sesi-sesi selanjutnya kita akan level selanjutnya kita akan ngobrol lebih dalam lagi ya Mas Dika. Betul, Mas Ivan. Jadi teman-teman bisa stay tune terus sama Ivan dan Dika di sini untuk cerita-cerita yang menarik selanjutnya. Bahas apa? Nah, bahasa atau mungkin kalian bisa request juga komen-komen Ayo. aja. Bahas apa? Mas bahas anu corruption apa? Ngopo kek? Oh, no boleh. Mau bar nila karo lele kek opo boyo apa-apa. Ah, ngono boleh. Nanti kita akan bahas gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton kita wis bacot ngalor ngidul. Kita sudah ya memulai ini los-losan lah ya. Mantap. Gitu. Semoga konten selanjutnya akan lebih menarik lagi dan lebih menghibur kalian lagi. Terima kasih Mas Dika. Terima kasih Mas Ivan. Sampai jumpa di next konten. Oke, Mas. Sampai Thank jumpa, you. teman-teman. Yuk, mari.